Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Pemurah, kami sujud di hadapan-Mu mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah berkenan memanggil kami keluar dari yang gelap untuk masuk ke dalam yang terang dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus itulah yang senantiasa menguasai diri kami, supaya perbuatan dan kelakuan kami tidak lagi digelapkan oleh dunia, tetapi menjadi terang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami bersama-sama dengan orang-orang yang Engkau terangi memuji dan memuliakan nama-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 1 Haleluya Pujilah. Esa
Hamba Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai nas untuk kita di pagi hari yang indah ini, yang terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita bergantian membacanya. Saya ayat yang pertama, ayat kedua, jemaat Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2, silakan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang diamalkan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan bunyi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10 kita bersama-sama. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di pagi hari yang indah ini sebagai nas. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan firman Allah serta melaksanakannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 60 ayat 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita
Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Mungkin kita sepanjang minggu ini mengalami atau menjalankan kesalahan terhadap sesama kita, terlebih terhadap Tuhan kita. Oleh karena itu, saya mengundang kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, demi kasih-Mu Engkau menyuruh Yesus, anak-Mu yang tunggal, datang kepada kami untuk mengajar dan memimpin kami datang kepadamu di dalam darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Engkau sudi memperdamaikan kami denganmu, dan dalam kebangkitannya dari antara orang mati, Engkau sudah mengurapi dan menegakkan bagi kami seorang imam besar yang akan mempertemukan kami kembali dengan kehendak-Mu. Puji dan hormat kami panjatkan kepadamu di tempat-Mu yang maha tinggi, karena hanya oleh kehendak-Mu sendirilah kami sanggup berdiri di hadapan tahta-Mu dalam rumah-Mu yang kudus ini. Peliharalah kami sampai kepada akhir hayat kami, supaya kami turut beroleh selamat yang Engkau peruntukkan bagi-Mu, umat-Mu, demi pengorbanan anak-Mu untuk kami. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan 2. Berserah kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar dan menerima firman Tuhan sebagai pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup
juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 35 ayat 1 dan 2. Tercurah darah Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali membuka Alkitab kita. Kita mendengar, menerima firman Tuhan sebagai hukum Tuhan untuk kita di pagi hari yang indah ini, yang terdapat di dalam Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita kembali berbacanya dengan saling bergantian. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat 2, dia ayat ke-10, nanti kita bersama-sama. Saya akan mulai. Markus 5 ayat 1 yang berjudul Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Ayat 2, silakan. Lalu saja Yesus memegang perahu, datanglah seorang yang kelaparan anak dan menemui dia. Orang ini diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus,
Anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena sesungguhnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau penjahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Demikianlah firman Tuhan sebagai hukum Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita dikuatkan untuk melakukannya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 339 ayat 1 dan 2, Maju Laskar Kristus. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman rasul kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terima kasih Tuhan. Sejenak Bapak Ibu saudara terima kasih Tuhan, kita mendengarkan lagu pujian yang dibawakan kor gabungan. Untuk itu saya berikan waktu dan tempat.
Puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan,
segala sesuatu tidak ada yang menjadi persoalan. Amin. Ayat khasnya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan yang berat. Amin. Baik saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa Tuhan kita Yesus, Tuhan Allah Tritunggal ya, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia serta menebus manusia dari dosa. Bukan menebus dosa ya, menebus manusia dari dosa. Saudara kami terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita mendengar pengumuman untuk kita di minggu ini. Seperti biasa ada dua bagian. Yang pertama pokok-pokok doa, dan yang kedua pelayanan di gereja kita. Pokok-pokok doa, yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia, terlebih bagi pemerintah kita. Kita berdoa khusus di pagi hari ini jam 11 akan terjadi pergantian presiden. Untuk itu kita berdoa supaya boleh sukses, tetap aman dan nyaman. Kita juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini, bahkan yang ada di dunia, supaya Tuhan pakai dengan luar biasa memberitakan Injil, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga berdoa untuk gereja kita di tempat ini, Gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Oikumene di Cakung di tempat ini, supaya Tuhan pakai dengan lebih sungguh lagi dan dengan luar biasa, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja kita, supaya semuanya dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa untuk para majelis yang dipimpin Ibu Pendeta sampai guru sekolah minggu, supaya Tuhan memakainya dengan luar biasa dan dengan sungguh-sungguh. Kita juga berdoa untuk anak sekolah minggu, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat dan bertumbuh baik secara jasmani, terlebih juga secara rohani. Kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, supaya dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan untuk mengajar, mendidik anak-anak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikian doa-doa kita. Program warta kita pada minggu ini sebagaimana biasa. Yang pertama, kebaktian sekolah minggu di jam 8 sudah berlangsung tadi pagi, dan kiranya tetap berlaku atau berjalan sepanjang minggu di gereja kita ini yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Kita berdoa untuk itu supaya mereka diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, latihan kor dilaksanakan pada hari Minggu setelah ibadah umum. Seperti nanti kita akan latihan di aula. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kebaktian rumah tangga pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 di pukul 8. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati. Bagi mereka yang belum kebagian untuk rumahnya ditempati sebagai tempat kebaktian rumah tangga, silakan nanti didaftar. Yang keempat, kunjungan. Setiap hari Rabu tetap dilaksanakan kunjungan semua jemaat, baik yang malas atau yang sakit, supaya dikunjungi oleh tim kunjungan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, pelayanan 2 semalaman tetap dilakukan di hari Kamis pukul 20 WIB di Jakarta Selatan. Titik kumpul tetap di Pondok Kelapa pada jam 2 siang. Pemimpin doa
Pendeta Dr. Anda Lasmia Nenggolan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, ibadah sholat Gracia dilaksanakan sore hari tanggal 23 Oktober 2024 pada jam 4 atau 16 sampai dengan jam 6 di gedung HKBP Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelaksanaan CD dan baptis dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November 2024. Yang belum didaftar supaya didaftar kepada Pendeta Nada dan kepada Ibu Penatua Junida Nenggolan. Yang kedelapan, Natal jatuh pada tanggal 2 Desember 2024, dan bagi yang ingin menyumbang lagu segera daftarkan ke Pendeta Nada mulai dari sekarang. Demikianlah pengumuman. Jika kurang jelas nanti dibaca-baca di warta ya. Demikianlah pengumuman kita di pagi hari yang ini, saudara berkas dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara berkas dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita segera menerima, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta yang Pendeta Sari. Udah lama sih ya. Bapak Pendeta Sarek Opus Tunggu. Untuk itu saya ingin kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Suka menuturkan satu dan dua. Bapa di surga, sungguh kami suka menuturkan cerita-cerita kasih yang Engkau berikan dan Engkau ceritakan bagi kami melalui firman. Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan bagi kami di sepanjang hari-hari kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa di surga, Kau melihat kami di sini, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami,
Firman-Mu yang menjadi pedoman di sepanjang hari-hari kami. Bapa, bersabdalah Engkau, kami siap mendengarkannya dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Jemaat yang Tuhan berkati, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca baris yang rata di sebelah kiri. Jemaat membaca baris yang rata di bagian dalam, yang menjorok ke dalam ya. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Di bawah judul Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Ajarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah Dia di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun dan orang yang tidak dapat menyambut diri. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Mereka akan memberitakan keadilannya pada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan berkati, salam jumpa kembali kita di sini. Sudah lama kita tidak bertemu. Ada beberapa bulan sampai Abang Marpaung juga lupa namanya. Iya, jadi tadi di dalam pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Jadi beberapa bulan ini Tuhan membuat saya waktunya untuk beristirahat dulu. Jadi kondisi kesehatan saya sempat drop. Jadi kalau awal-awal pernah saya katakan tangan, kaki saya, sarafnya sudah mulai rusak ya. Saya sudah 2 tahun nih terapi ahli saraf. Nah beberapa bulan lalu merembet sampai ke pinggang, ke punggung. Waduh, sakitnya luar biasa. Udah saya bilang ini seperti sakit waktu saya kena COVID. Jadi waktu saya kena COVID itu saya sudah hampir cuci darah. Jadi dari gula itu merambet, merusak organ dalam tubuh saya, hampir cuci darah. Dibilang Bapak harus ke Wisma Atlet. Saya bilang siapa nanti yang merawat saya di sana? Saya di rumah aja. Tapi kalau di rumah nggak dikasih obat, ya sudah, saya minum OBH saja, obat batuk hitam. Selebihnya saya minum suplemen sendiri dan doa. Saya bilang Tuhan, kalau memang sudah waktunya, ya saya siap saja. Tetapi saya tetap menjaga semangat, sukacita, tetap berjuang gitu ya. Makan juga dipaksa. Ya, terlihat akhirnya Tuhan beri kesembuhan, pemulihan.
tapi dengan semangat kerja keras. Nah begitu juga beberapa bulan lalu, waduh, dokter sarafnya juga bingung, nih sakit apa katanya, kenapa lu sampai merempet sampai ke atas gitu. Tapi saya serahkan lagi kepada Tuhan, karena sudah pernah punya pengalaman bagaimana menjalani sakit yang demikian parah. Tapi akhirnya saya bisa hadir di sini. Puji Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Selama kita berserah kepada Tuhan, jangan kita patah semangat. Selama yang apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, jangan kita putus asa. Tetap kita bersukacita, berpengharapan. Dan itu juga lah yang menjadi tema untuk kita pada minggu hari ini. Kita sudah membaca tadi di perikop yang sama-sama kita baca, dan apa yang tertulis di dalam ayat 27 sebagai tema kita minggu hari ini dikatakan, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Orang yang mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, kalau kita mengamati situasi sekarang ini di internet, di media sosial, apa sesungguhnya yang sedang orang cari? Apakah orang-orang mencari Tuhan? Ini menjadi terus pergumulan manusia sampai nanti akhir zaman. Dan firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa pada kedatangan Yesus kedua, Yesus bertanya, adakah iman di bumi? Ini artinya bahwa pada saat menjelang, ini sudah dekat nih waktunya kalau kita melihat situasi sekarang ini. Itu orang-orang tidak lagi mencari Tuhan. Orang-orang mencari kesenangan diri sendiri. Orang-orang mencari kepuasan diri sendiri. Ya kalau kita lihat kebiasaan sekarang ini, wah kalau posting sesuatu gitu ya di media sosial, kalau di Facebook gitu, wah ada yang like gitu, ada yang kasih komen, wah senang gitu. Kita posting foto, wah ada yang komen gitu, wah hebat, gimana ini gitu. Kita posting kalimat, wah ada yang setuju. Bahkan kalau ada yang membagikan lagi, men-share, wah kita senang, kita bangga. Tetapi sesungguhnya kesenangan itu semu. Kesenangan itu kosong. Kita akan terus lagi merasa kurang. Kita akan terus lagi berusaha mencari pujian-pujian, cari nama besar. Tetapi semua itu akan kosong. Kenapa? Tuhan katakan, kepuasan kita, rasa haus kita, itu tidak akan mungkin terpuaskan kalau kita tidak mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Bukan mencari nama besar, bukan mencari kesenangan diri sendiri, bukan mencari pujian. Tidak. Apa yang kita lakukan harus pikiran kita, fokus kita bahwa yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Kita mau mencari apa kehendak Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita. Baru kita akan merasakan, wah, sungguh Tuhan sangat baik. Oh, Tuhan memberkati saya. Kita akan merasa sukacita, ada kebahagiaan. Dan ini firman Tuhan katakan, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kenapa? Karena kita pasti menemukan, kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang menjaga hidup kita, kekudusan hidup kita, kita pasti akan menemukan Tuhan. Pasti. Dan kita pasti akan bersukacita. Pasti kita akan berbahagia. Amin ya Bapak Ibu ya? Amin ya? Jadi ketika kita bekerja, kita melakukan usaha-usaha apapun itu, cari apa kehendak Tuhan di dalam pekerjaan kita itu. Ketika saya sakit, pikiran saya itu nggak fokus kepada penyakit saya tetap harus
bersukacita. Saya harus bisa bekerja, saya harus bisa melayani. Apa kehendak Tuhan? Kenapa saya kembali lagi sakit? Dalam pencarian itu saya temukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Saya sukacita, ada semangat. Satu, saya temukan bahwa saya kurang disiplin soal makan. Nah, itu dia, disiplin soal makan. Jadi tempoh hari saya ketika kena saraf mata, saya juga pernah saya cerita yang lepas gitu. Itu mengerikan semua saraf mata. Dokter bilang wah ini bisa buta gitu, tapi itu semua sembuh gitu. Hampir cuci darah, sekarang sudah naik ya, sempat turun lagi sampai 60. Nah baru minggu kemarin meningkat, itu sudah 70-an. Ini kalau sudah turun terus sampai 15, nah itu udah cuci darah gitu. Nah ternyata satu yang saya belum lakukan, disiplin soal makan. Nah karena itu dokter bilang kamu nggak boleh lagi makan daging, ikan, nggak boleh makan kacang-kacangan, nggak boleh telur. Saya masih nawar, dokter boleh nggak putih telurnya? Nggak boleh. Nah selama ini saya masih makan putih telurnya karena banyak info kan kolesterol itu kuning telurnya. Ternyata saya udah nggak boleh lagi semua itu. Loh, jadi saya makan apa gitu? Rupanya dokter kasih lagi vitamin penambah darah karena nggak ada tenaga kan, vitamin. 12 butir tablet satu hari saya minum vitamin dan obat segala macam. Dan ini sudah berjalan 1 minggu dan saya merasa lebih fit, kuat gitu ya. Nah, karena itu saya telepon Bu Pendeta kita, bisa nggak melayani? Kaget juga, wah kenapa dari mana aja selama ini gitu ya. Ya itulah keadaan saya sendiri, senang bisa hadir di sini gitu ya. Disiplin, saya menemukan itu sehingga oke, saya tidak bisa main-main lagi dengan makanan. Kalau selama ini kan ada acara, nggak apa-apa lah dikit gitu. Ada teman goda, nggak apa-apa itu, makan aja sehat itu, oh daging ayam nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya drop lagi. Nah sekarang saya tidak mau lagi, saya harus benar-benar jaga itu. Nah menemukan itu, jadi tetap ada semangat, ada sukacita. Nah ketika kita melakukan usahanya kenapa nggak berhasil, kok nggak berkembang? Jangan putus asa. Lihat apa rencana Tuhan, cari Tuhan di dalam apa yang kita lakukan itu. Pasti ada kehendaknya. Inilah firman Tuhan katakan. Siapa yang mencari Tuhan, dia pasti akan memuji-muji Dia. Memuji-muji Tuhan akan merasa senang. Nah Mazmur ini termasuk Mazmur ratapan. Pasal 22 ini Mazmur ratapan. Daud itu sedang mengalami pergumulan berat, penderitaan yang berat. Kalau kita baca dari ayat 1 dikatakan pemazmur, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga kata-kata yang diucapkan Yesus ketika tergantung di kayu salib. Penderitaan. Daud begitu banyak penderitaan yang dialami. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh, keluarganya berantakan, broken home. Jadi kalau di sini ada merasa wah keluarga saya berantakan, oh saya anak broken home. Oh, ingat Daud keluarga broken home. Apa kurangnya kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada Daud? Jadi jangan kita mau mendengar suara iblis yang mau merusak kita, mau mengambil semangat kita. Saya sudah mengalami dengan segala penyakit dan penderitaan hidup. Saya dari umur 10 tahun udah mengalami pergumulan hidup yang cukup berat. Saya terpisah juga dengan keluarga, bertemu setelah saya sarjana. Tapi saya berjuang, saya bilang kalau kembali saya harus berhasil, saya harus membantu orang tua saya, keluarga saya. Saya ingat Yusuf. Dan itu yang membuat saya semangat. Kenapa saya begitu semangat? Ketika kecil saya percaya
bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah, ini karena dari sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu itu sudah menyampaikan firman, menyampaikan iman. Amin. Karena itu betapa pentingnya sekolah minggu ini menanamkan benih firman. Amin. Amin ya. Amin. Jadi jangan kakak-kakak guru sekolah minggu merasa apalah ini anak-anak gitu ya, ngajar asal aja lah tanpa persiapan. Halo guru-guru sekolah minggu, dari banyak misionaris di dunia. Jadi waktu saya terakhir tuh memimpin penerbit Bina Kasih, saya direktur penerbit Bina Kasih yang menerbitkan tafsiran Alkitab, ensiklopedia komik-komik Alkitab. Kami juga terbitkan geografi misionaris puluhan dari berbagai dunia. Nah, mayoritas mereka itu ditangkap Tuhan ketika mereka masih anak-anak. Ketika mereka masih anak-anak, Tuhan tangkap, Tuhan pakai. Tuhan pilih untuk menjadi misionaris yang luar biasa. Ya, bahkan Alkitab yang kita baca sekarang ini dalam bahasa Indonesia itu terinspirasi oleh semangat anak sekolah minggu umur 8 tahun. Karena begitu semangatnya dia mendengar cerita tentang cerita-cerita di Alkitab, dia bilang saya harus menemukan Alkitab dalam bahasa saya, bahasa daerah dia, di daerah terpencil di Inggris. Dia harus jalan untuk menemukannya, dia harus kumpul uang, dia bekerja, dia dapat uang dari orang tuanya, dia kumpul, dia jalan puluhan kilometer untuk membeli Alkitab dalam bahasa daerahnya. Lalu pendeta di sana bilang, wah ini luar biasa iman anak sekolah minggu ini, namanya Mary Jane. Wah kalau begitu kita harus bikin Alkitab dalam berbagai bahasa daerah. Nah itulah cikal bakalnya lahir lembaga Alkitab dunia, dan akhirnya menjadi cabang-cabang di berbagai negara. Di Indonesia ada lembaga Alkitab Indonesia, dan kita bisa menikmati. Itu dari anak sekolah minggu. Nah banyak lagi. Nah karena itu bagaimana kita beriman, menanamkan benih itu, benih firman itu kita mulai dari anak sekolah minggu. Kita ceritakan. Apakah cukup? Tidak cukup hanya di gereja sekali seminggu, tetapi setiap hari di rumah orang tua menceritakan bagaimana kasih Allah kepada orang tua, kepada mereka. Ini kita harus ceritakan. Kalau di dalam perikop tadi di ayat 31 dikatakan, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Di ayat 31 sampai 32. Bagaimana anak cucu bisa menceritakan, bisa menunjukkan keadilan, penyertaan Tuhan kalau kita tidak pernah menceritakannya kepada mereka? Nah, disinilah betapa pentingnya kita sebagai orang tua, bagaimana kita menceritakan kasih Tuhan kepada anak-anak kita, menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka, ada Tuhan sebagai pimpinan keluarga, sehingga mereka tidak takut. Bagaimana keadaan keluarga, mereka tidak khawatir karena ada Tuhan, gembala yang baik. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita harus ceritakan kepada mereka. Kalau kita melihat situasi sekarang, banyak yang anak-anak putus asa. Ada yang mahasiswa, ada yang remaja putus cinta, akhirnya mengakhiri hidupnya. Ada yang mahasiswa udah mau sarjana, mau ujian, sidang, akhirnya terjun dari apartemen. Orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya, itu tidak cukup. Tidak cukup kita hanya memberikan materi, memberikan kebutuhan mereka secara jasmani, tetapi perlu kita menyampaikan kepada mereka bahwa
ada Tuhan yang memimpin mereka. Ada Tuhan yang menghendaki kita untuk kita hidup di dalam Dia. Inilah kita menjaga bagaimana hidup kita. Nah, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan melihat bagaimana hidup kita. Kita yang hidup benar, kita yang hidup kudus di dalam Tuhan, ketika kita mencari, kita pasti akan menemukan. Sebab Tuhan katakan bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menyelamatkan kita, bukan pendengaran Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar suara-suara kita, mendengar doa-doa kita, untuk mendengar jeritan hati kita. Tidak. Tetapi yang membuat kita terpisah dari Allah kita adalah segala kejahatan kita. Dan yang membuat Tuhan bersembunyi sehingga tidak mendengar suara kita adalah segala dosa kita. Ini yang firman Tuhan katakan. Ini kita bisa baca di dalam Yesaya 59 ayat 1. Jadi bagaimana kita mencari, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berperilaku, itu semua harus kita lakukan di dalam Tuhan. Dan kita harus melakukannya untuk Tuhan. Melakukannya untuk Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, pikiran kita jangan langsung berpikir, apa untungnya ya? Berapa ya nanti saya dapat ini? Kalau sudah kita berpikir soal keuntungan, kekayaan, nah begitu tidak sesuai dengan harapan kita, dengan pikiran kita, dengan hitung-hitungan kita, kita akan patah semangat. Kita akan kecewa. Tetapi ketika kita lakukan sesuatu, ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita melakukan pelayanan, kita sudah doakan, kita sudah minta Tuhan menyertai kita, menuntun kita, dan kita sudah yakin bahwa yang kita lakukan ini untuk Tuhan, maka ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita sudah harapkan, percayalah, kita tidak akan patah semangat. Karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tinggal kita mencari tahu apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, ada rencana Tuhan untuk Tuhan memproses kita, untuk Tuhan melatih kita. Ketika kita melakukan usaha pekerjaan gagal, kita lakukan lagi, gagal, kita lakukan lagi. Dalam proses itu, jangan-jangan Tuhan sedang melatih kita untuk kita tidak patah semangat, untuk kita terus berjuang. Tetapi kalau kita melakukan sekali langsung, wah sudahlah, susah, gimana ini? Kita langsung berkeluh kesah, kita tidak akan bisa merasakan bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Haleluya. Ya. Kita tadi sudah mendengar bagaimana di pengkhotbah segala sesuatu ada waktunya. Kita percaya. Di ayat 11 itu sebenarnya akhir rahasianya tadi di pengkhotbah itu dikatakan bahwa ya, tadi kita baca ayat 1 sampai 10. Nah, ini rahasianya di pengkhotbah 3 ayat 11. Apa yang dikatakan? Saya bacakan untuk kita. Atau ada yang sudah menemukan pengkhotbah 3 ayat 11, bisa dibaca. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Luar biasa ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Segala sesuatu ada waktunya. Tadi segala macam ya, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, segala macam ya. Tetapi pada akhirnya dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita patah semangat. Terus kita berjuang, karena yang kita lakukan, kita mencari Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita mencari Tuhan, bukan mencari pujian. Jadi kalau kita melakukan pelayanan pekerjaan, bukan kita untuk mencari pujian, tidak. Kita mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita lakukan terus, jangan patah semangat. Karena mencari itu iman kita. Iman kita yang hidup. Tidak ada orang yang mencari berdiam toh. Mencari itu bergerak. Itu iman kita. Gak bisa kita, bagaimana Tuhan hidup saya kok begini, kita hanya diam saja. Iman kita bergerak, kita lakukan apa yang kita imani. Nah, dalam kita melakukan itu, kita jangan patah semangat. Karena apa? Tuhan itu selalu memproses kita. Itulah Tuhan. Tuhan tidak sekejap langsung jadi. Apakah alam ini Tuhan tidak bisa buat sekali aja terciptalah bumi yang indah? Tercipta bisa, tetapi Tuhan menunjukkan ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu menunjukkan ada tahapan, menunjukkan kepada kita itulah Tuhan, ada tahapnya, ada proses. Demikian juga kita yang mencari Tuhan, ada proses, jangan patah semangat. Kita pasti menemukan berkat Tuhan, kita pasti menemukan kehadiran Tuhan, kita pasti menemukan rencana Tuhan, pasti. Tinggal bagaimana hidup kita. Kita harus kudus, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita pasti menemukan, kita pasti merasakan bagaimana rencana Tuhan. Tak terselami bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan merancang hidup kita, tak terselami. Kami Bina Kasih pernah menerbitkan buku tentang manusia, keajaiban manusia judulnya. Itu tak terselami. Darah, mata, waduh, sampai sekarang orang terus menyelidiki, pakar kedokteran terus menyelidiki, ini luar biasa ciptaan Tuhan. Tak terselami. Nah, demikian juga hidup kita. Jangan kita patah semangat, terus kita berjuang. Yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Perbuatlah segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan bukan untuk manusia. Jadi yang kita lakukan sungguh-sungguh, pekerjaan, di sekolah, di pelayanan, ini untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kata-kata dari Tuhan. Dan Tuhan lagi pesankan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Allah. Jadi biarlah minggu hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan untuk kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan kita selalu berserah kepada Tuhan, bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk nama besar kita, bukan untuk kekayaan kita, tetapi semua untuk Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan, kita tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa ini? Bagaimana saya menggunakannya? Dengan demikian, kita akan terus merasa bersuka cita. Kita yang mencari Tuhan akan terus memuji-muji nama-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami senantiasa berpegang teguh kepadamu, untuk terus mencari kehendak-Mu di dalam kehidupan kami.
Bapa, tolong kami untuk kami senantiasa beriman teguh kepada-Mu di tengah segala pergumulan kami, di tengah segala sakit penyakit kami, di tengah segala penderitaan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa menunjukkan kasih-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga Tuhan kami senantiasa bersukacita, berbahagia karena Engkau bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, pada waktunya Engkau akan menunjukkan rencana-Mu yang indah. Engkau akan memperlihatkan berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu di sini, berkati mereka, tolong mereka Tuhan. Demikian juga untuk inang pendeta kami dan keluarga, begitu juga dengan amang pendeta. Engkau Tuhan yang memberkati keluarga mereka, Engkau Tuhan yang menolong mereka dalam semua pergumulan, dalam semua hal yang mereka lakukan. Engkau juga memberkati jemaat-Mu di sini Tuhan, para pelayan, mampukan, kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita naikkan pujian.
bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Kita menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Roh Kudus yang manis, Roh yang penghibur, Roh penolong, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepadamu. Kami memohon belas kasihan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Banyak hal kekurangan kami, banyak hal kelemahan kami, tetapi kami mau berserah kepada Yesus. Kami tidak mampu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan memberkati gereja ini. Gereja ini milik kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, biar gereja ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati untuk memberkati. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati pimpinan kami Tuhan Yesus yang telah Engkau percayakan, Ibu Gembala, Pendeta Lasmian Nenggolan, dan juga Amang Pardede. Satukan hati mereka ya Tuhan, berkatilah mereka, berikan kesehatan dan perlindungan daripada Engkau saja. Kesehatan dan pekerjaannya pasti Tuhan buat berhasil. Begitu juga dengan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Saudara Mazmur dan juga saudari Nina, dalam pekerjaannya pasti Tuhan berkati. Dan juga dalam penyelesaian pembelajaran Tuhan untuk S3, saudara Mazmur, pasti Tuhan juga cukupkan dan juga Tuhan selesaikan dengan baik sesuai dengan ukuran Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga untuk para penata layanan, pelayanan Tuhan, baik diakonia, marturia, diakonia, para majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, guru injili, guru kor, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala kegiatan dan aktivitas, mulai dari sekolah minggu. Kami mau Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami sehat di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami mempunyai masa depan yang indah, cerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah rumah tangga. Kami mau Tuhan, rumah tangga yang ada takut akan Tuhan, tetap bersatu, indah, harmonis, rukun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kunjungan orang-orang sakit. Tolong kami ya Tuhan, dalam perjalanan Tuhan tutup bungkus. Biarlah Tuhan Yesus, ketika kami Tuhan melayani, kuasa mujizat Tuhan nyata, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk kegiatan Komisi Tuhan KUR. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kami memberikan Tuhan talenta kami bernyanyi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Juga ibadah remaja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala bentuk pelayanan kami ini ya Tuhan, biarlah kami menyerahkannya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, gereja ini, daerah ini, wilayah ini, kanan kiri, depan, muka, belakang, RT Jatinegara, RW Jatinegara, kelurahan, kecamatan, secara keseluruhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang kami inginkan, yang datangnya daripada-Mu.
Kami tolak perseteruan, kami tolak perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lingkungan yang harmonis yang datangnya daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia biarlah bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang merdeka sungguh-sungguh, bangsa yang maju ke arah yang dampak positif. Berkatilah ya Tuhan, biarkan terus keadilan yang datangnya daripada Tuhan saja. Biarlah terus kebenaran. Berikan mereka Tuhan dapat mampu menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diberikan pada kenegaraan ya Tuhan, fungsi-fungsinya. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, pemerintahan dari tertinggi sampai yang terendah sekalipun, semuanya mendatangkan kebaikan untuk memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Terima kasih ya Tuhan, teringat kami Tuhan untuk pendeta Opus Sungguh Tuhan Yesus Syarif Opus Sungguh. Engkau berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tambahkan lagi hikmat cakap-cakap Tuhan sebagai penyampai pewayu kebenaran firman Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan Yesus daripada Engkau saja, dan biarlah kesuksesan juga yang datangnya daripada Tuhan saja, yang sudah memberi Tuhan juga persembahan pada saat ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Datanglah damai sejahtera Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, rancangannya damai sejahtera. Karena firman-Mu sendiri berkata, Tuhan sendiri membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang sudah berdoa dan berucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Kembali kita naikkan pujian. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Dari remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus yang nyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan melembutkan hati keras, supaya senjata ini teguh dan segera lepas, teguh dan segera lepas. Hangatlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus yang nyatalah ramai dan cemerlang. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati,
Pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.